Polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke nuansa politik usai dugaan ada orang besar, termasuk agenda besar politik di balik isu ijazah. Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno serta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan. Selamat malam Pak Syarif, selamat malam Bang Freddy juga Mas Adi. Malam, sehat semuanya. Selamat malam, sehat-sehat tentunya. Sehat dan juga ramai sepertinya ya beberapa waktu terakhir ini. Saya ke Pak Syarif dulu deh. Jadi kalau dari Demokrat tegaskan tidak ada kaitannya Demokrat. Bagaimana tanggapan juga Demokrat dengan pernyataannya Pak Jokowi yang tegas juga bilang bahwa bukan Pak SBY kok? Ya tentunya kami merasa lega kalau Pak Jokowi sudah menyatakan itu tidak ada kaitannya dengan Pak SBY dan Partai Demokrat. Nah, sebenarnya di sisi lain kami juga sebenarnya menyayangkan bahwa polemik ini muncul dan menimbulkan spekulasi dan persepsi di masyarakat. Nah, seyogianya sebagai seorang negarawan, apalagi sebagai seorang mantan presiden, tentunya dalam setiap statement itu harus terukur dan tentunya satu kepentingannya adalah demi kepentingan stabilitas politik. Bagaimanapun juga seperti yang pernah dilakukan oleh Pak SBY dalam setiap statement yang dilakukan itu selalu terukur sehingga menimbulkan suatu tanggapan positif bahwa setiap statement beliau itu selalu terukur dan demi kepentingan stabilitas politik dan bangsa kita. Seyogianya demikian. Nah, kalaupun ini terjadi, sudah pernah terjadi, seyogianya juga jangan sebaiknya pada hari berikutnya tentunya harus ada klarifikasi pada saat kader-kader kami dari Partai Demokrat merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tersebut, kemudian diamplifier oleh kader-kader mereka yang memang narasinya itu mengarah kepada Partai Demokrat. Nah, ini yang menimbulkan suatu kegoncangan politik. Hubungan yang tadinya bagus, hubungan kami Pak SBY dengan Pak Presiden Jokowi itu kan sebenarnya bagus, ya. Sekalipun ada dinamika, tetap dengan adanya statement itu menimbulkan persepsi dari diantara kader-kader kami. Dan tentu itu kader kami memberikan tanggapan yang betul-betul sangat positif. Bahwa kami tuduhan itu adalah fitnah, ya kan? Kalau toh terjadi demikian, tetapi lagi-lagi kami bersyukur bahwa sudah dirilis oleh Pak Jokowi. Bahwa bukan Pak SBY dan Demokrat ya. Saya harapkan ke statement-statement berikutnya itu tidak terjadi lagi. Nah meskipun tidak menyebut dari awal sosok Pak SBY ataupun Demokrat, Bung Freddy, tapi kan tadi kata Pak Syarif juga ini sudah dikomentari dulu banyak orang, baru ada klarifikasi. Telat nggak klarifikasi Pak Jokowi? Ya memang sejak awal Pak Jokowi nggak ada ngomong, tadi udah ditegasin, nggak ada menyebut warna, nggak ada menyebut merek, partai, orang tertentu. Ya memang ini menjadi rame ketika ini diamplify, tetapi seharusnya seperti kata Pak Syarif tadi, ya alhamdulillah sudah diklarifikasi ya oleh Pak Jokowi. Masalah telat atau tidaknya, ya saya rasa memang mungkin juga Pak Jokowi tidak selalu mengikuti day by day. Jadi ketika dia ditanya, itu kan konteksnya ditanya wartawan, beliau klarifikasi. Jadi memang sebetulnya kan begini ya, Pak Jokowi kan politisi juga. Saya sering katakan bahwa memang kasus ini hukumnya ada hukum, ini politik. Dari awal Pak Jokowi mengatakan memang ini politik. Makanya muncul ada statement orang besar di balik ini. Yes, memang
itu konteksnya konteks politik memang. Jadi bukan semata-mata kasus hukum ini, memang konteks politik karena Pak Jokowi selama ini merasa diserang, ya kemudian didegradasi, ya terus menerus serang-serangan tersebut. Ini kan sama aja, misalnya dari pihak lawan atau pihak siapapun mengatakan ada oligarki di balik itu, kan statement-statement seperti itu oleh politisi kan biasa aja sebetulnya, nggak ada yang. Partai-partai juga sering melakukan begitu. Wah, kami diserang, kami itu biasa. Oke, Statement kalau ini dianggap oleh Bung Freddy ini adalah statement biasa, yang jadi masalah apa kalau Mas Adi lihat? Soalnya kayaknya Demokrat walaupun sudah lega, tapi masih menyimpan kecewa. Kenapa harus ada statement seperti ini? Ya tentu karena persoalan ijazah itu bukan lagi soal asli atau tidak asli, tapi kemudian pergeseran percakapannya itu ada sesuatu yang mencoba untuk mendowngrade Jokowi dengan isu ijazah. Ya. Jadi orang tidak lagi bicara ijazah dalam konteks benar ataupun tidak, tapi sekarang orang sedang berpikir kira-kira siapa yang punya hidden agenda besar yang sebenarnya menjadikan ijazah sebagai sebuah komoditas politik. Itulah yang kemudian menjadi percakapan hari ini. Nah, tinggal nanti pihak-pihak yang selama ini terus ingin menjadikan ijazah ini soal asli ataupun palsu, itu bisa rebound nggak isunya? Karena per hari ini yang diperbincangkan oleh publik, ini siapa sebenarnya orangnya? Orang besarnya itu siapa? Siapa yang sebenarnya orang besarnya, nyebut warna dan seterusnya. Kan itulah yang kemudian menjadi konsumsi publik per hari ini yang tidak berkesudahan. Nah, saya menangkap ini semacam ada propaganda politik memang. Satu sisi ada terus narasi-narasi yang mengatakan ijazah ya ijazah, ini soal asli dan tidak asli. Tapi pada saat yang bersamaan muncul coupling baru bahwa ijazah ini tidak murni soal ijazah. Tapi ada persoalan yang jauh lebih besar. Propagandanya oleh siapa? Ya adalah orang-orang yang dituduh itu, orang besar, punya agenda politik, jangka panjang dan seterusnya. Ini adalah ruang-ruang yang disebut dengan propaganda, karena yang dituju orangnya tidak jelas, tapi yang muncul dalam konstruk pikiran orang, ini ada yang memainkan ini barang. Oleh karena itu saya selalu ngomong ini soal politik tingkat tinggi sebenarnya, Friska. Artinya apa? Antar aktor yang terkait dengan ijazah, baik yang pro, baik yang kontra, ataupun yang dalam tanda kutip merasa disudutkan, pasti sudah tahu sebenarnya siapa yang memainkan ini semua. Isunya panjang ini loh. Ya. Ini isunya lebih panjang dari masa kampanye Pilpres dan Pileg yang cuma 75 hari. Ini udah hampir setahun loh. Ya. Seakan-akan dunia berhenti dan selesai. Dan selalu ada episode baru setiap Dan selalu ada, ini macam melodrama yang selalu panjang. Ijazah sudah lewat isunya, sekarang menjadi aktor dan orang besar. Entah besok-besok nggak tahu saya. Kemana lagi akan membawa? Apalagi dikaitkan dengan warna tertentu. Kalau di kampung saya kan biru ada dua, biru langit dan biru daun. Kalau biru langit itu adalah biru yang identik dengan warna sejumlah partai tertentu. Kalau biru daun ya seperti partai-partai yang logonya hijau. Hijau aja dibilang biru daun ya. Itu biru daun. Tergantung, itulah yang saya sebut. Politik itu kan soal persepsi. Bagaimana mengkonstruk soal keyakinan-keyakinan publik. Oleh karena itu saya menduga di masa-masa yang akan datang terkait dengan proses-proses hukum dan peradilan yang terus berjalan, perang-perang opini publik semacam ini pasti tidak akan sebelum kita bahas ke sana, apakah dengan adanya isu ini orang besar di baliknya, meskipun sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi bukan Pak SBY, tapi membuat renggang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak SBY serta Demokrat, Pak Syarif? Tapi jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas soal dugaan ada orang besar termasuk agenda besar politik di balik isu ijazah. Masih bersama dengan Waketum Projo, Freddy Damanik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, serta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, dengan adanya isu ini kemarin ada orang besar di balik ini meskipun sudah diklarifikasi Pak Jokowi, jadi renggang atau enggak hubungan antara Pak SBY, Pak Jokowi juga Demokrat? Ya, pertama-tama kami tegaskan bahwa kami juga bersyukur karena ini sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, sekalipun masih ada residu daripada akibat daripada statement pertama tersebut. Dan kami Partai Demokrat memiliki keyakinan bahwa kami sudah terbiasa untuk difitnah, kami juga sudah biasa untuk dirongrong, dan kami dalam setiap kesempatan manakala kami sudah bisa mengatasinya, tentu dan orang yang minta maaf misalkan ya tentu kami akan bisa mengerti. Nah, tetapi kami katakan bahwa perjalanan historis daripada kondisi politik tersebut itu tidak serta-merta akan kami lupakan.
Jadi sekali lagi hubungan kami masih tetap baik. Kalau ada pernyataan demikian ya kami bisa maklumi. Ya. Dan masih ingat, bahkan kami pada saat partai kami akan dibegal oleh orang-orang istana, dalam hal ini Jadi side back juga ke sana ya Pak Syarif ya? KSD, di mana adalah orang dekat daripada kepala pemerintahan pada saat itu. Kami juga sangat yakin bahwa ini ada hidden agenda, tapi ya kami hadapi, kami hadapi dengan kami dengan tekun, dengan betul-betul komit bahwa kami yang benar itu adalah yang benar, dan ternyata alhamdulillah kami bisa melewati semua itu. Nah sekali lagi hubungan kami masih tetap kami pelihara dengan baik dengan Pak Jokowi, tetapi lagi-lagi semua perjalanan politik ini sampai dengan hari ini pun juga tidak akan begitu saja untuk kami lupakan, karena ini akan bagaimanapun juga sebagai seorang negarawan, statementnya itu tidak akan terhapus begitu saja. Ini akan menjadi catatan sejarah bahwa inilah situasi yang muncul saat ini, dan itu tentu terus terang saja di sisi lain awalnya juga akan merugikan Partai Demokrat. Kami kok tiba-tiba difitnah, kami kok tiba-tiba dinyatakan ikut campur di dalam ikut sebagai dalang dalam soal jasa palsu, dan ini persepsi. Nah politik itu kan juga persepsi, dan masyarakat sekalipun sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi, tetapi saya yakin masyarakat Indonesia masih dispute, ada yang masih belum mengerti. Nah di sisi lain tentu ada yang mengerti. Jadi sekali lagi kegaduhan politik ini akibat daripada statement yang tidak terukur dan sangat kami sayangkan tentunya. Tapi ya udah kami bisa kami bisa berterima kasih karena sudah diklarifikasi, dan tentunya ke depan saya harapkan statement-statement yang sifatnya membuat gaduh masyarakat ini tidak berulang begitu ya Pak ya? Tidak akan terulang lagi. Dan sebaiknya semua statement itu seharusnya terukur dan bisa lebih kondusif demi untuk kepentingan Pak Syarif. Nah, tadi soal yang Pak Syarif sampaikan masih terasa memang residunya ya, forgiven but not forgotten dari statementnya Pak Syarif. Gimana Bung Freddy untuk menetralisasi ini, dan apa yang bisa disampaikan oleh pihaknya Pak Jokowi? Projo kan juga ada di barisannya Pak Jokowi, agar hubungannya tidak terganggu ini. Ya, saya rasa ya hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY saat ini baik-baik saja. Tadi Pak Syarif sudah mengkonfirmasi. Demikian juga kemarin Pak SBY kan baru sedang sakit, Mas Gibran Wapres ya berkunjung juga. Kemudian yang respon lebih cepat dari Ketum PSI selaku anak Pak Jokowi juga langsung ya kan klarifikasi bahwa tidak ada di situ keterlibatan SBY, ya langsung beliau klarifikasi. Tapi kalau bicara politik seperti kata Pak Syarif tadi, memang bukan hal yang apa namanya, hal yang tabu kalau hari ini kita di koalisi yang sama, berteman, kemudian di periode-periode berikutnya seperti persis kata Pak Syarif tadi, periode-periode berikutnya kita di posisi yang berbeda. Jadi itu hal biasa saja sebetulnya di dalam politik. Tetapi kan hari ini memang Pak Jokowi dengan Pak SBY berada dalam koalisi yang sama dengan Pak Presiden Prabowo. Tentunya memang penting menjaga harmonis ya agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Biar nggak ada prasangka di antara para pihak. Kenapa nggak sebut merek aja, Bang Freddy? Siapa orang besarnya? Biar nggak ada siapa tebak-tebakan, salah tebak. Gini loh, tadi udah saya sampaikan, Pak Jokowi statement dari awal bahwa ini ada agenda politik. Beliau diserang terus, maka dia kan dia merosot terus merosot. Ada lagi survei LSI, tetapi nah ini dalam rangka juga katakanlah konteks menyerang orang-orang yang terus menyerang dia tersebut, perlu meyakinkan publik juga bahwa ini bukan masalah ijazah saja, bukan masalah benar salah saja, tapi memang ini dimainkan. Maka dia lempar begitu orang besar, tetapi tidak menuduh seseorang. Tapi kan orang besar tuh orang, ada sosok begitu ya, itu yang... Iya, yang di belakang ini, kan Pak Jokowi udah jelaskan, yang di belakang ini yang memainkan isu ini terus, berbagai macam isu ada orang besar.
bisa memang kalau agenda politik, kepentingan 2009 bisa, apa saja bisa. Tetapi sekali lagi ya Pak Jokowi tidak menyebut merek, ya mohon maaf, jadi memang ya mungkin karena di aplikasi ini yang membuat menjadi katakan rame, menjadi ricuh ya. Tetapi saya sendiri sudah beberapa kali juga bicara isu ini, tidak pernah menyebut merek, tidak pernah menyebut warna, tetapi saya yakin memang ada orang besar, ada agenda besar politik di sini. Tetapi tidak ada merek. Nggak ada merek. Termasuk di sini Demokrat, Pak SBY, biru tidak ada di sini. Jadi gitu, meskipun bukan Bung Freddy yang bilang, kawannya Bung Freddy yang bilang ada warna biru itu. Nah, saya ke Mas Adi. Saya ingin komentar 2 hal. Kalau saya mendengarkan statementnya dari Bang Syarif, ini kan kalimat yang bersayap. Satu sisi hubungan antar pihak ini baik-baik saja, tapi tidak akan pernah melupakan ini semua. Sepertinya cukup membekas. Forgiven but not forgotten tadi kan? Ini saya kira akan panjang jalan ceritanya, karena saya kira kawan-kawan Bang Syarif semuanya melihat ini sebagai sebuah tuduhan yang cukup serius, sekalipun tidak disebutkan merek dan siapa orang. Dan bukan Pak Jokowi yang nyebut. Betul. Nah, yang kedua, yang secara prinsip, kalau dulu kita melihat Jokowi itu biasanya versus anak abah atau versus anak banteng. Kawan-kawan PDIP per hari ini versus ya, bahwa Jokowi versus orang besar. Ini nggak tahu siapa orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik dalam politik, tafsir dalam politik, orang besar itu mengacu kepada orang yang memang orangnya besar. Kenapa bisa? Secara physically. Kok bisa? Ya kan namanya orang besar secara physically. Yang kedua, yang disebut dengan orang besar itu adalah mereka yang punya power. Sekalipun orangnya tidak besar, tapi powernya luar biasa. Tapi bisa saja yang ketiga, yang disebut orang besar itu adalah partai politik besar. Dan dia bisa mengorkestrasi apapun kepentingan-kepentingan politik yang itu bisa muncul setiap apapun yang ada di Indonesia. Jadi orang besar itu dalam politik tidak bisa ditafsirkan sebagai literlek orangnya. Tapi lihat apakah dia kekuatan di balik itu. Apakah dia punya kekuatan, apakah dia punya kekuasaan untuk mengorkestrasi itu semua. Nggak bisa dijawab siapa berarti. Nah, itu yang sulit karena orang seperti Pak Jokowi tentu setiap statement-statementnya itu tidak mungkin didasarkan atas sesuatu yang sifatnya tidak terukur. Nah kalau terukur ini jadi melodrama, bisa jadi juga ini terukur dalam arti mungkin Pak Jokowi sudah dirancang juga atau sudah dikelola. Misalnya apakah Pak Jokowi juga mengelola isu ini agar terus diamplifikasi, terus muncul isunya? Kalau dikelola kurang tahu persis, tapi secara umum ini ada semacam perubahan pertarungan secara politik. Kenapa bisa? Bahwa ijazah ini hanya sebatas komoditas untuk membangun persepsi. Ini pertarungan politik antar aktor, antar kepentingan, dan dikait-kaitkan dengan politik jangka panjang. Salah satunya di 2029. Wajar kalau kemudian orang hari ini mengatakan pemilu 2029 tinggal 4 tahun lagi. Tapi yakinlah bahwa semua orang yang punya kepentingan menuju di 2029 pertarungannya dimulai saat ini. Termasuk soal ijazah, termasuk soal pemakzulan, termasuk soal gugat-menggugat terkait dengan SMK. Itulah yang sepertinya ingin disampaikan oleh Bang Freddy dan kawan-kawan. Jadi ijazah ini komoditas loh. Dan itulah yang kemudian ingin disampaikan. Persoalannya apakah publik yakin dengan ini semua, apakah ini ada orang besar ataupun tidak, itu belakangan. Yang penting muncul dulu ini. Yang untung ruginya siapa dari isu ini? Siapa yang untung, siapa yang rugi dari isu ini? Nggak ada yang untung lah, rakyat nggak ngerti soal kayak gini. Kalau mau jujur, ini konsumsi elit, kelas menengah ke atas. Di bawah itu orang taunya ekonomi. Jadi ini adalah hanya konsumsi elit untuk komoditas politik semata. Yang saya sebut ini semacam apa yang disebut oleh Pramudia Anantatur, semacam badai dalam secangkir kopi. Jadi orang ini cuma kelompok-kelompok. Kalau kita mau lihat medsos ini di Eko, sebagian di IG dan TikTok. Selebihnya nggak ada. Pengkonsumsi medsos semacam ini, kelas menengah pendidikannya rata-rata S1, kemudian mereka yang punya rata-rata pekerjaan tetap, tapi kelas menengah ke bawah yang struggle dalam hidupnya, yang mereka pikirkan adalah mereka survive, dapat pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Saya minta singkat-singkat saja ke Pak Syarif juga ke Bang Freddy. Ke Pak Syarif, bagaimana agar badai dalam secangkir kopi ini tidak menjadi badai yang lebih besar lagi, Pak Syarif? Iya, kalau kita berbicara tentang ke depan, ya mari kita himbau agar mohon maaf dengan segala rendah hati, marilah kita meniru cara berpolitik yang santun dan cara politik yang terukur dengan satu catatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak SBY dalam setiap statement politiknya tidak pernah ada saat menimbulkan suatu diskursus di masyarakat. Selalu mengutamakan kepentingan bangsa, selalu berbicara tentang bagaimana keutuhan bangsa. Nah, ini yang harus kita kedepankan. Nah, ke depan yang
kedua yang saya inginkan juga agar Ya, singkat. statement tentang orang besar ini sebaiknya kalau memang betul-betul murni hanya merupakan wacana saja atau asumsi saja, ya tolong dijelaskan saja, tolong dikamkan saja. Baik. Nah, yang ketiga adalah Singkat saja Pak. ya, kalau ada persoalan sebenarnya selesaikanlah persoalan itu dengan baik, bukan dengan menggantungkan persoalan itu sehingga masyarakat pun itu seakan-akan terbuai dengan isu-isu yang sebenarnya tidak perlu dan gampang untuk diselesaikan. Saya pikir itu demikian mari kita bangun semangat kebersamaan demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu dari catatan Pak Syarif tadi, Bung Freddy, singkat saja apa yang bisa dilakukan agar tidak jadi beliung nih yang ada di cangkir kopi tidak jadi beliung badainya? Ya, saya rasa begitu tadi kita sampai di studio ini ya udah mendengar klarifikasi Pak Jokowi ya bahwa tidak tidak ada sangkut pautnya dengan Pak SBY. Ya, Pak SBY sebagai negarawan saya rasa ini harusnya sudah selesai. Ya, sudah selesai, tidak perlu diperpanjang. Dan mengenai teman-teman itu juga saya juga ada berkomunikasi, mereka juga tidak tidak akan terus lagi memainkan ini karena memang sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Demikian aja. Setelah episode orang besar, apakah ada episode melodrama lainnya soal kasus ijazah ini? Kita lihat bersama-sama. Terima kasih Bung Freddy, terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Syarif Hasan. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Adi, ya Mbak Priska. Terima kasih, sampai ketemu lagi.